ゆるるるるねじれ Today is fine day in California. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore kuroren. Ini dia episode ke-40 ya teman-teman. Puji Tuhan akhirnya bisa kekejar lagi ketinggalan review episode Digimon Ghost Game. Makasih juga buat kalian yang udah setia terus di channel ini. Tapi jujur ya, episode kali ini tuh bener-bener nyebelin banget teman-teman. Aduh, parah men. Dan kemudian menyisipkan puzzle dari misteri yang berikutnya. Oke, langsung aja kita review yuk. Ikuzo! Digital Gate open! Gak jelas banget dah, semua benda jadi melintir letoy-letoy gitu di malam hari. Terus bikin takut orang yang lagi lewat kan. Soalnya ini fenomena misterius. Dan petunjuknya adalah kejadiannya di wilayah pesisir pantai. Terus paginya Hiro dan Gamamon berantem karena Gamamon gigit tablet Hiro sampai rusak. Aduh, konfliknya lama-lama ini ya sampai ngerusakin barang penting gitu. Data PR-nya juga hilang masalahnya teman-teman. Aduh, itu saya juga sedih sih kalau misalkan di situ ada film anime sama film toku ya teman-teman. Terus Gamamon juga jadi ngambek dan di saat yang sama Espimon datang dengan mode tembus pandang. Dia mau minta tolong Hiro buat nyelidikin pantai di tempat yang kemarin ya, yang semalamnya itu. Ini si Espimon tangannya juga jadi letoy-letoy gitu. Udah minta tolong pun dia masih nganggep Hiro itu palsu. Woi, lu nggak tahu diuntung banget sih. Si Jellymon turun dan mau ikutan, katanya ikutan ke laut juga. Terus mereka datengin kamarnya si Kyoshiro. Dan ternyata si Kyoshiro tuh lagi sibuk ngembangin forum internasional. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Sementara si Ruri sibuk sekolah musim panas. Jadi ya Hiro sendirian deh. Sama 3 ekor Digimon ini, Espimon dan Jellymon menyadari kalau Hiro sama Gamamon tuh lagi berantem. Kalau menurut Jellymon sih, dia lagi masa pemberontakan. Ini bukannya masa-masa yang dialamin remaja ya teman-teman. Oh, itu berarti si Gamamon tuh udah mulai tambah dewasa. Bagus dong. Oke, di kereta Espimon tuh masih ngotot soal Hiro yang dianggap asli. Dan PR kita buat ngulik si Espimon ini selesai dong dalam satu scene membagongkan ini. Ternyata si Espimon itu cuman nelen mentah-mentah soal perkataan Hokuto ke dia bahwa si Hiro itu bagai melon dibelah dua sama si Hokuto. Alias mirip, bener-bener mirip gitu. Dan Jellymon nyimpulin kalau Espimon tuh anggap Hiro 100% kopian aslinya si Hokuto. Udah beres. Jadi kemarin tuh spekulasi saya tuh salah total teman-teman. Saya tuh udah ngira dia tuh dari dunia paralel, memorinya diubah segala macem, kena efek perubahan aliran waktu atau semacamnya. Ini ibaratnya tuh kita ngira si di sebelah si Rizky pakai jas jadi musuh, tapi ternyata itu buat nyari kerja. Oke, ini asli siapa sih yang bikin skripnya coba? Rasanya ngeselin banget tuh, aduh. Padahal kirain tuh udah buka misteri baru lagi. Ternyata konflik receh kayak gini doang gitu loh. Dan si Espimonnya tuh nggak mau denger alasannya si Hiro buat menjelaskan fakta, buta fakta gitu sama perkataannya Hiro. Asli, ini Espimon kalau dia jadi partner saya, udah saya slam dunk dia kering, asli dah. Terus sampai di pantai, Espimon pakai jurus dive finish kan biar nggak kelihatan, tapi dia bisa nyetel biar cuman trio ini aja yang bisa lihat Espimon. Dan mereka di sana melihat benda yang melintir lagi. Pas pasang tenda tuh Gamamon pergi nggak tahu kemana. Ketemu sama bocil bernama Rin yang nyari benda yang letoy-letoy. Ini rambutnya si Rin juga kena di sini ya, letoy-letoy juga. Hiro datang dan Gamamon ngambek. Ini lucu banget ekspresi Gamamon di sini. Terus di sini juga ada Guguk Bon, Kantaro. Bon mah punya si Anya ya teman-teman. Jadi seri sebelah. Gamamon ikutan main sama Rin soalnya masih ngambek. Dan mereka semua di sepanjang jalan ya teman-teman, si Hiro dan juga si Rin ini kan beda arah, tapi mereka melihat benda-benda letoy sepanjang jalan. Tapi letoy-letoynya ini ngaruh juga ke durabilitas benda, seperti lampu yang jadi mudah pecah, botol mudah putus dan sebagainya. Gamamon sampai nginep di rumahnya Rin. Emang ini bocil banget yang ngambek sampai seharian gini. Tapi di sini Hiro lihat rambut ibunya Rin juga letoy-letoy. Dan Hiro ngamatin kalau pas pagi benda yang berubah melintir gini gitu. Ya kan, terus
Itu kan pas pagi mulainya. Terus petunjuk berikutnya kejadian letoy-letoynya tuh makin parah dan bertambah lagi di tengah malam. Dan lagi-lagi Gamamon di rumahnya Rin ya dipuji sebagai hologram yang hebat, bisa makan dan ngobrol. Disinggung juga kelihatan kayak makhluk beneran sampai-sampai dibandingin sama hologram di rumahnya. Udahlah, no comment lah soal inilah, beneran no celah nih buat Digimon dicurigain teman-teman. Pokoknya udah, padahal itu hologram solid. Nggak kelihatan kayak ada teknologi solid vision di Ghost Game, tapi kayak udahlah, kayak dibiarin lolos gitu aja, nggak dicurigain sama sekali. Terus dibilangin juga kenapa berantem sama Hiro kan, ditanyain, dan dia tambahin kalau sebaiknya tuh mereka berdua baikan. Diliatin juga peran Rin dan Kantaro di sini. Kan sama nih kasusnya, tabletnya rusak karena digigit, tapi si Guguk ini mau minta maaf dan mereka baikan lagi. Terus si Jellymon, udahlah kebiasaan. Keluyuran udah tahu, lagi ada masalah, benda melintir letoy di mana-mana. Malamnya pelaku keluar dari laut dan mulai lagi deh dia muter-muterin benda. Ya, terus Jellymon kena. Jadi lucu sih bentuknya, gemes banget sih. Pengen tak unyel-unyel gitu. Tapi makin genting juga karena hewan juga ikut kena efeknya. Bahkan penyelam yang ada di laut juga diserang. Wah, ini kalau saya di situ pasti langsung pingsan sih lihat sosok makhluk gede di lautan. Kan saya fobia sama gituan, teman-teman. Bahkan di gambar sekalipun. Dan dia menampakkan diri di permukaan dan membuat kekacauan yang lebih besar. Dia adalah Calamaramon, Digimon level hybrid hewan laut beratribut variabel, Beast Spirit of Water. Benda yang terpelintir sebelumnya jadi makin letoy nggak karuan ya teman-teman. Terus SPmon dan Jellymon di sini makin letoy kayak Luffy One Piece. Terus efek yang sama juga dialamin Rin sekeluarga. Jadi Luffy semua itu sekeluarga, ya ampun. Terus si Calamaramon mau memperluas korban namun dicegah Hiro dengan mengaktifkan fieldnya. Meski begitu burung yang letoy-letoy itu ikut ke bawah ya. Berarti mereka kena efek serangan Calamaramon di sini. Di video sebelumnya saya pernah bilang kalau serangan Digimon juga dianggap sebagai data. Jadi kalau ada efek yang tertinggal di suatu benda atau makhluk, berarti mereka kena pengaruh dari data serangan Digimon yang menyerang mereka. Kasus ini bisa diartikan Calamaramon berkemampuan memanipulasi wujud dan bagi Digimon benda fisik juga bisa dianggap data. Bebas dimanipulasi maupun dihancurkan dengan serangannya. Jadi ya, sama aja efek serangannya mengubah wujud mereka dan mereka diperlakukan juga seperti data. Makanya bisa kebawa ke field yang cuma bawa Tamer dan juga Digimon. Rin kebawa juga dan Gamamon berusaha untuk menenangkan Rin. Lalu memutuskan untuk berbaikan dengan Hiro. Gemes banget deh lihat Gamamon. Sementara si Hiro dan kawan-kawan gelut dengan Calamaramon. Dia bilang alasan dia melintir benda itu karena dia merasakan putaran yang indah saat melewati Digital Gate ke dunia manusia. Oke, disinggung lagi soal Digital Gate. Ia berasal dari perputaran dan terjadi lagi deh. Si Hiro sinkron dengan Jellymon menggunakan Digivice V, menyebutkan jurus Bibi Sanda. Kemarin kan Ruri ya yang ini sinkron sama Tesla Jellymon. Oke, mungkin ini bisa jadi clue untuk kedepannya. Mereka bakal punya strategi tukeran partner apa gimana lah, pokoknya kayak di Digimon Cross Wars dulu. Atau juga membesarkan Espimo dan Ryudamon sekalian buat mereka bisa berubah ke wujud terkuat mereka atau semacamnya gitu kan. Serangan musuh pun makin intens. Gamamon nyusul dan minta maaf ke Hiro sambil nangis lagi. Aduh, cengeng banget ya si Gamamon ini. Ya syukur sih Gamamon tuh bukan beban ya, walaupun satu seiyu sih mereka. Yang itu kan suka play victim dan sok paling tersakiti. Terus ujung-ujungnya dibuang gitu kan. Oke. Shinka jadi kaos Gamamon kan dan terbang tinggi memanfaatkan gaya dorong ke atas dari perputaran air yang diciptakan oleh si Calamaramon ini. Kemudian dia Shinka jadi Keno Wisemon. Meluncur ke Calamaramon dengan Dragonia. Terus beradu dengan jurus Titanic Charge yang berputar. Keno Wisemon mendorong balik dengan putaran yang arahnya berlawanan. Menghentikan momentum Calamaramon dan menjadikannya lurus. Berhenti berputar, lalu langsung tanpa jeda dihujani Meteor Lux. Dia kalah tapi seneng karena berbalik suka yang lurus. No, makanya jangan belok ya. Belok kemana dulu nih? Keno Wisemon tinung-tinung dan balik lagi. Udah kayak Ultraman, Pak. Yang letoy-letoy pun juga udah normal. Calamaramon pergi mencari lebih banyak keindahan di dunia manusia ini. Terus Hiro nanya soal Digital Gate ke Jellymon. Apa benar di dalamnya berputar-putar? Seperti yang dikatakan Calamaramon sampai-sampai membuatnya seperti itu.
Tapi menurut Jellyman sih dia nggak inget apa-apa karena prosesnya itu benar-benar sekejap mata udah ketransfer ke dunia manusia gitu aja. Terus akhirnya mereka keinget kata-kata Bokomon soal manusia yang ke dunia digital itu bisa kebakar dari proses digitize-nya. Ini tambah penasaran ya soal Bapake, teman-teman. Si Bapake Hokuto itu kan yang sampai dengan selamat di dunia digital. Setelah itu mereka ditinggal Espimon buat nyari hero asli yang menurutnya asli itu ya. Terus si hero itu datengin Rin keluarga buat pamitan, dan di sini Rin seneng karena si hero dan Gamamon tuh udah baikan. Pulang deh. Sampai di kamar Espimon udah ada di situ duluan. Wah, ini kurang ajar teman-teman. Asli lah, ini udah gak nganggap si hero, seenaknya ke kamar dia juga lagi. Ini asli kalau ketemu, wah, udahlah, gak ngerti lagi lah. Review no Jikan des. Ini episode yang, aduh, nyebelin sih teman-teman. Kita tahu sedikit lebih banyak tentang Digital Gate, yakni isinya yang berputar-putar, tapi itu dari perspektif si Kalamaramon. Baik Digimon yang lainnya atau Jellymon sekalipun perspektifnya juga beda teman-teman. Mungkin aja beda lagi. Kayak tadi dia bilang bahwa dia nggak inget apa-apa di Digital Gate tuh kayak gimana. Terus juga dia kan prosesnya sekejap ya. Apakah ini ada pengaruhnya apa gimana? Aduh, pusing dah. PR lagi teman-teman ya. PR lagi Digital Gate itu seperti apa. Terus gimana si Hokuto bisa sampai Digital World dengan selamat? Apakah teori saya di video sebelumnya ya, itu ada yang bisa jadi petunjuk ya, yang soal digitize itu. Lupa digichat chapter berapa, pokoknya itulah. Walaupun ya hukumnya tiap series tuh beda, tapi harusnya ada juga kesamaannya. Dan yang paling membagongkan, PR soal misteri Espimon tuh kelar dengan scene yang sangat gak memuaskan sama sekali. Kemarin saya udah spekulasi dia dari dunia paralel, memorinya diubah, kena efek distorsi waktu, dan sebagainya. Pokoknya tetek bengeknya itu ternyata cuman alasan sepele. Dia nelen mentah-mentah perkataan Hokuto kalau mereka mirip 100%, kayak perfect copy. Aduh. Ini jelas-jelas ada nama dan fotonya di kartu pelajar itu, dan dia tuh masih bebal aja gitu. Ngotot lagi. Fix saya benci Espimon. Ini Digimon bener-bener bikin saya darah tinggi, teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya sesuatu untuk disampaikan soal episode kali ini, silahkan berkomentar di bawah. Dan terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!